Depo Pertamina Pelumpang, pernah terbakar juga di tahun 2009. Terbakar 2 kali, yang salah siapa? Hai, selamat datang di Bians Channel. Channel yang selalu memberikan informasi dan wawasan tambahan buat kamu, serta tips untuk hidup yang lebih baik. Baru awal tahun di tahun 2023, sudah banyak kejadian mengejutkan kita semua. Kebakaran dahsyat terjadi di daerah Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2023 pada pukul 8 malam hari. Kebakaran berasal dari ledakan yang terpusat di Depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Pada awalnya, dugaan penyebab terjadinya ledakan adalah karena tersambar petir. Namun hingga saat ini penyebab pastinya masih diinvestigasi. Api berhasil dipadamkan setelah 6 jam dengan bantuan 52 unit mobil pemadam kebakaran serta 260 personel. Karena lokasi yang sangat dekat dengan pemukiman warga, kebakaran tersebut menyebabkan puluhan rumah warga luluh oleh api, tepatnya sebanyak 2 RW yang memakan 18 korban jiwa serta puluhan luka-luka. Banyak cerita tragis di balik kebakaran ini, salah satunya dari warga yang bernama Andika. Beliau menceritakan bagaimana malam itu terjadi kebakaran hebat. Sejak sore hari sudah turun hujan dan semakin malam semakin lebat serta disertai petir. Lama-kelamaan tercium bau bensin. Andika menyadari sudah ada api, namun masih kecil. Tak berselang lama, terdengar dentuman ledakan besar. Setelah mendengar ledakan itu, Andika langsung mengajak istri dan anaknya untuk segera pergi dari rumah demi menyelamatkan diri. Kondisi waktu itu sudah ramai, macet dan tidak terarah. Andika hanya fokus ke keluarganya agar tidak terpecah. Kemudian ia berhenti di PMI, melihat lokasi yang menurutnya sudah aman dan memutuskan untuk istirahat sementara. Esok paginya, Andika menyempatkan kembali ke rumah setelah api bisa dijinakkan. Tak ada barang pun yang tersisa, semua sudah habis terbakar. Fakta lain di balik terjadinya kebakaran, beberapa menit sebelum kejadian, warga sempat mencium bau bensin yang sangat menyengat. Lebih menyengat dari biasanya. Sampai tidak sedikit warga yang mengalami mual dan muntah bahkan pingsan. Beberapa menit setelah itu, baru terjadi dentuman yang pertama serta api langsung dengan cepat menyambar ke perumahan warga. Ada kecurigaan, api menyambar dengan cepat dikarenakan bau bensin sudah menyengat terlebih dahulu sampai perumahan. Sehingga, dicurigai bau bensin tersebut merupakan uap bensin yang sudah menyebar. Ketua RW 1 dan RW 9 yang terdampak sempat berbicara di depan publik soal tuntutan tanggung jawab kepada Pertamina. Intinya ada 4 poin, yaitu bertanggung jawab soal warga yang meninggal, perawatan korban luka, renovasi bangunan, depo minta dipindahkan dari Tanah Merah. Apakah Pertamina dan pemerintah akan mewujudkan tuntutan tersebut? Jika kita ingat kembali, Depo Pertamina Pelumpang juga pernah terbakar di tahun 2009. Lalu apa langkah pemerintah atas kejadian kedua kalinya ini? Sebelum kejadian pada Maret 2023, Depo Pertamina Pelumpang juga pernah mengalami kebakaran besar yang disebabkan oleh faktor human error di tahun 2009. Peristiwa yang terjadi pada Minggu, 18 Januari 2009 diduga terjadi akibat adanya percikan api yang muncul dari gesekan alat pengambil sampel BBM dan slot ukur. Pada saat itu, kebakaran terjadi di tangki bernomor 24 di Depo Pertamina Pelumpang. Akibatnya, dilaporkan 1 orang petugas keamanan Pertamina tewas. Polisi menyebut penyebab kebakaran itu karena human error. Setelah kebakaran itu, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu yakni Fauzi Bowo mewacanakan kebutuhan adanya buffer zone atau area penyangga. Kala itu, proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah dilakukan oleh tim penataan Depo Pelumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Priyanto sebagai pelaksana. Pada proses pembangunan zona penyangga tersebut, diakui oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa tahap sosialisasi kepada warga ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik lahan sebenarnya. Lalu, bagaimana status kepemilikan lahan Tanah Merah yang sebenarnya sekarang? Mari kita sedikit membahas soal sejarah Depo Pertamina Pelumpang. Depo Pertamina Pelumpang ini beroperasi mulai tahun 1974 silam. Terminal BBM Pelumpang milik PT Pertamina ini memiliki kapasitas tangki timbun sebesar 291.889 kiloliter. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono juga menyatakan saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menata ulang kawasan di sekitar Depo Pertamina Pelumpang setelah kebakaran Jumat pekan lalu.
Menurut Nirwono, lokasi terminal BBM di Pelumpang itu sudah dirancang berjarak 5 km dari Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai rencana induk Jakarta 1965 hingga 1985. Pada saat awal dibangun, kata dia, di sekitar depo masih tanah kosong dan rawa, yang sekarang dikenal rawa badak, dan tidak ada permukiman. Belakangan, depo BBM berskala besar itu mau tidak mau mengundang kedatangan para pekerja dan pendukung kebutuhan pekerja, seperti warung makan, tempat tinggal sementara, kos-kosan, warung, kios dan pasar yang terus menjamur yang akhirnya membentuk permukiman padat penduduk seperti sekarang. Pelanggaran mulai terjadi ketika pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di sekitar depo terus dibiarkan pemerintah DKI Jakarta dan justru diputihkan atau diakui, dilegalkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW DKI Jakarta 2000 hingga 2010 dan RT/RW DKI Jakarta 2010 hingga 2030. Jadi, pemukiman di sekitar depo itu legal atau ilegal? Mari kita bahas lebih lanjut. Saat ini status kepemilikan lahan di Tanah Merah ini hanya berstatus IMB. Itu pun terdapat jangka waktu maksimal sampai pada tahun 2024. IMB tersebut diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Anies Baswedan. Izin mendirikan bangunan, IMB, kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara kini diributkan banyak kalangan. Ada konflik agraria kronis yang terjadi di kawasan depo BBM tersebut yang tidak pernah tuntas dan semakin rumit saat ini. Banyak pihak yang telah meminta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN, DKI Jakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk turun tangan dalam membuka status hak atas tanah yang selama ini diklaim oleh Pertamina. Terlepas dari apa yang menjadi penyebab kebakaran, sampai detik ini publik belum benar-benar tahu apa hak yang dimiliki oleh Pertamina untuk bisa mengeklaim lahan di Tanah Merah itu hingga akhirnya bisa mendirikan depo. Pembagian kartu tanda penduduk pada era Joko Widodo dan penerbitan IMB sementara oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pun turut disorot publik. Mengenai hal itu, keduanya sebetulnya telah menjadi aspirasi warga Tanah Merah sejak lama karena merasa hak atas tanah harus dijamin. Pada 2020, warga Tanah Merah pernah meminta dukungan advokasi kasus tanahnya karena sejak lama mereka sudah berupaya menyalurkan aspirasinya, bahkan lewat kontrak-kontrak politik. Sampai sekarang pun nasib lahan tersebut masih menjadi perdebatan di banyak kalangan. IMB yang diberikan pun hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga Tanah Merah, bukan berarti bukti kepemilikan legal atas tanah atau lahan. Banyak pendapat yang menganggap tanah tersebut diklaim oleh Pertamina. Namun, warga Tanah Merah pun terus mendesak Pertamina untuk membuktikan bahwa lahan tersebut miliknya. Namun, Pertamina pun sampai sekarang juga tidak bisa melakukan langkah konkret sesuai harapan warga Tanah Merah. Pemerintah seharusnya segera mengambil tindakan tegas atas hal ini. Karena, saat ini warga sedang tertimpa musibah di atas tanah yang telah mereka pijak berpuluh-puluh tahun, tanpa kepastian hak. Terima kasih sudah menonton video ulasan dari Bians Channel. Tonton video lainnya ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kamu, biar pengetahuan ini tidak berhenti di kamu. Sampai jumpa.